Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang tahun. Hingga hari ini kami bisa berkumpul bersama Tuhan untuk memuliakan Engkau. Kami mengucap syukur, kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, pada tahun awal ini Tuhan, kami ingin memulai segalanya dengan ucapan syukur, dengan penuh kepercayaan, dan terus mengejar hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Shalom sekali lagi saudara. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita terus tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Saat ada damai sejahtera, di situ sukacita pasti ada. Amin. Kita ada di sini, kita mengawali tahun yang baru. Kita boleh duduk di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Tuhan, itu suatu hal yang luar biasa. Tidak semua orang bisa menikmati hadirat Tuhan. Betul gak saudara? Tidak semua orang boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang dimana kita sudah dipilih, kita ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Amin. Saya percaya saudara di sini karena saudara merindukan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, ingin dekat lagi sama Tuhan. Amin. Amin. Kita buka di, saya punya satu rema ya. Rema ini yang boleh menguatkan hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi, setiap manusia pasti punya masalah. Betul nggak saya saudara? Tapi kita percaya ada kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kita yang tidak pernah berkurang sedikit pun. Ya, kita baca di Matius 28 ayat 20b. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Wow, jadi Tuhan itu luar biasa saudara. Kalau suami menyertai kita sampai seumur dia, betul enggak? Tapi kalau Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, wah, kita nggak perlu takut. Prediksi apapun di tahun 23, saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu khawatir. Percaya ada kasih Tuhan yang menyertai kita sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan yang pasti buat kita. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Janji Tuhan itu pasti dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Kita pujikan, kita cukup percaya saja. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan.
percaya Tuhan, saat ini Tuhan ada bersama dengan kami. Di tahun yang baru, di tanggal yang baru, kami percaya kasih yang baru Tuhan surahkan buat kami. Anugerah yang baru Tuhan berikan buat kami. Kekuatan yang baru Tuhan berikan buat kami. Bukan cuma tahun yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami percaya penyertaan Tuhan pun yang baru Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan-kesembuhan kami boleh alami di tahun yang baru ini Tuhan. Pemulihan-pemulihan terjadi di tahun yang baru ini Tuhan. Iman kami, pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Amin. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Biarlah waktu-waktu yang kami punya, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ada tangan kuasa Tuhan yang menopang hidup kami. Ada tangan kuasa Tuhan yang selalu melindungi kami, yang selalu menyertai hidup kami. Katakan bahwa engkau percaya. Katakan bahwa engkau percaya. Terima kasih Bapa. Katakan selalu, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami selalu percaya Tuhan, bergantung padamu, percaya, terus beriman dan berpegang teguh di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada tahun ini kami tidak hanya ingin menjadi percaya, tapi kami ingin terus mengejar Engkau Tuhan, mengenal Engkau lebih baik lagi Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Katakan setiap katamu Tuhan, kami selalu menunggu. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang nama di hidupku datang, dan ku bawa hidupku. Pandang wajahnya, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam setiap hidupku.
selain daripada Yesus itu sendiri. Ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Pujian kami di dalam Engkau Yesus. Kami senangkan mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Yesus. Mari berikan waktu yang terbaik. Mari kita mengawali segala sesuatu di tahun ini dengan mengejar hadirat Tuhan. Yesus, nama yang ajaib. Haleluya. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Serukan haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya kami berserah Tuhan, kami mengucap syukur Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus. Ampuni setiap kekurangan kami di waktu-waktu yang lalu Tuhan. Kami ingin mengejar hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Berikan waktu yang terbaik, sembah Dia dalam roh dan kemuliaan. Sembah Dia, sembah Dia, ya Yesus. Kami percaya Kau ada di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami ingin lebih bersungguh-sungguh mengejar hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin lebih mengenal Engkau Yesus. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan tetap dalam hadirat Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan dengan lembut, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu. Taruh tangan-Mu di dalam dada, di dalam hidup kami Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Lebih lagi memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadirat-Mu Tuhan, hadir-Mu di dalam hidupku.
siap bersuka dan memuji Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap kita yang percaya katakan amin. Ada sukacita. Boleh tolak kanan kiri katakan ada sukacita. Haleluya. Kita akan bersuka dengan Yesus Tuhan kita. Barengnya digoyang kanan kiri ya, biar gak kaku. Jadi tahun ini harus lebih bersuka di dalam Tuhan. Hey, hey. Oh, 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 oh. Katakan, ku kan bersuka karena kebaikanmu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, akan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sekali lagi dikatakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, akan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Namanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Amin. Dia akan hidupkan dengan sukacita dan kain kalungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Sekali lagi tanyakan pujian dengan sukacita. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Nya, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya, namanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita dan kain kalungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya, namanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita dan kain kalungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Katakan haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Haleluya. Dengan gambus dan kecapi kita akan memuji Tuhan. Dengan gambus dan kecapi mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, hey, hey, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah, hey, hey, nama Tuhan yang memberikan kemenangan. Kau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari
lain dari umat yang telah dimenangkan. Berikan sorak-sorai yang terang kita. Haleluya. Sahabat, silakan Bapak Ibu Saudara terkasih duduk kembali. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, waktu kita, telinga kita untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Supaya firman itu tinggal tumbuh dalam kehidupan kita. Pujilah nama Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami Tuhan, bawa daku, eratlah pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus. Yesus, Engkaulah kekasih jiwa setiap kami. Bawa daku, eratlah pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hadiratmu Tuhan,
menerima firman Tuhan. Karena kami percaya saat firman disampaikan, kesembuhan telah terjadi, pemulihan telah terjadi, pertolongan Tuhan pasti Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, biarlah firman ini boleh menjadi rema buat kami, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus terus pimpin hidup kami, agar kebenaran firman ini boleh hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Wah, luar biasa yang ikut awal ibadah awal tahun ya. Kemarin pun begitu luar biasa kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Maukah engkau diberkati? Amin. Amin. Yang kencang terima berkatnya lebih banyak. Amin. Siapa yang gak mau diberkati? Oh, gak ada ya. Pinter-pinter kok ya. Pasti semua pasti jawabannya pasti mau diberkati ya. Kalau nggak mau namanya apa saudara? Kalau nggak mau diberkati itu namanya orang apa saudara? Oh, orang bodoh. Saudara yang ngomong lu ya, bukan saya yang ngomong. Ya. Tapi berapa lamakah kita mau diberkati Tuhan? Berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Selamanya, seumur hidup kita. Bahkan sampai anak cucu kita minta diberkati. Betul nggak saudara? Amin. Ya, kita nggak mau berkatnya cuma berhenti sampai di kita saja. Betul ya? Maunya berkatnya tuh sampai ke anak cucu, menantu, semuanya diberkati. Ya, bahkan saudara-saudara kita, saudara kandung kita pun kepinginnya kita diberkati juga. Betul gak saudara? Betul ya. Tetapi semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Semuanya tergantung kepada kita. Loh, kok bisa? Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau enggak? Kita mau melakukan perintah Tuhan enggak? Betul enggak? Betul. Ya, kita baca di Yeremia 17 ayat 7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan sendiri yang ngomong loh saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Tuhan sendiri loh yang ngomong, bukan saya ya. Berarti pada waktu saudara kemarin tutup tahun menulis harapan saudara pada secari kertas, itu berarti saudara mengandalkan Tuhan. Benar-benar saudara mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Jadi saat kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan hanya pada Tuhan, saudara akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Kita baca di Yeremia 17 ayat 8. 1, 2, 3, yang kencang. Ia akan pohon yang tanah berkait, yang melakukan apa-apanya dan daunnya tetap hijau. Tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, luar biasa, semangat bacanya ya. Karena ini janji Tuhan yang pasti loh buat kita. Masa kita nggak mau? Kita aja kalau dijanjinin orang, nanti tak beli nopetar ya. Diharapkan enggak janjinya? Ya pasti dong. Pasti dong ya. Pasti diharap-harap ya. Kayak saya dibeliin Bu Esther nopetar, pasti saya harap-harap. Betul nggak? Janji itu pasti. Nah, Tuhan itu berjanji kepada kita. Saat kita menaruh harapan kita menaruh pengharapan kita, Tuhan berjanji bahwa Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Wah, saudara, panas terik itu tidak enak loh saudara. Ya, panas terik itu seperti musim kemarau. Saudara tidak akan pernah mengalami hal itu. Saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya musim kemarau dalam kehidupan saudara. Amin? Amin. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara tidak perlu khawatir. Ada janji Tuhan yang pasti bahwa Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Anak Tuhan selalu dipelihara Tuhan. Betul nggak saudara? Selama engkau mengandalkan Tuhan, selama engkau
menaruh harapan hanya pada Tuhan. Amin. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Wow, luar biasa. Buah itu bisa dinikmati semua orang. Betul nggak saudara? Betul, buah itu sangat bisa dinikmati semua orang. Kalau kita mengikut Tuhan, tapi kita nggak ada buah yang bisa dinikmati orang, berarti apa saudara? Berarti kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak menaruh harapan pada Tuhan. Kenapa? Kita tidak bisa berbuah. Kita tidak bisa berbuah. Ini dikatakan bahwa saudara akan tetap hijau, tetap sehat dan segar. Senggol kanan kiri. Engkau tetap sehat dan segar. Engkau tetap sehat dan segar. Wah, itu doa yang kita ucapkan di tahun 23. Amin saudara. Saudara tetap sehat dan segar dipelihara Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya bahwa kita dipelihara Tuhan begitu sempurna. Kesehatan yang prima kita terima, ya. Jangan mengeluh soal sakit. Aduh, kakiku sakit. Aduh, badanku kok encok kabeh. Aduh, badanku kok loro kabeh. Ya gitu ya. Tapi Tuhan memberikan kita badan yang sehat, badan yang segar. Amin. Ya, karena banyak orang yang mengeluh walaupun sudah diberi hidup yang enak, tapi banyak yang suka mengeluh ya saudara. Aduh, badanku loro kabeh, wis gak nang gereja wis gitu. Persoalanku akeh, wis gak nang gereja wis gitu ya. Masalah bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Ya. Berkat juga bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi di awal tahun ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita mengandalkan Tuhan, untuk menaruh harapan hanya pada Tuhan. Amin saudara? Amin. Amin, luar biasa. Yang kedua, jangan menjauh dari Tuhan. Kunci berkat berikutnya. Yang tadi kuncinya apa tuh saudara? Mengandalkan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Yang kedua, jangan menjauh dari Tuhan. Kunci berkat yang berikutnya, jangan menjauhkan dari persekutuan-persekutuan dengan Tuhan. Jangan malas beribadah yang tadi saya katakan. Jangan undur dari FA. Jangan meremehkan ibadah. Karena orang yang menjauh dari Tuhan pasti apa saudara? Tidak bisa jawab. Orang yang menjauh dari Tuhan pasti iya betul Jessica. Tidak diberkati, tidak akan pernah diberkati. Ya. Yang menghalangi kita mendekat kepada Tuhan itu banyak saudara ya. Kadang senggol dengan teman, ya, sakit hati dengan teman, ya, kadang ada persoalan di rumah, ya, yang enggak kita nyaman untuk ibadah. Kalau saudara gitu tambah nggak nyaman, saudara, betul. Kalau saudara merasa hatinya nggak nyaman, saudara cepat-cepat beribadah. Saudara datang ke rumah Tuhan. Saat saudara menyembah, memuji, saudara akan mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa di dalam hati saudara, betul. Amin. Amin. Kita percaya bukan persoalan yang kita membuat kita menghalangi kita untuk dekat sama Tuhan. Bukan sakit penyakit yang menghalangi kita untuk dekat sama Tuhan. Ya, Tuhan sudah berikan kita kekuatan yang baru. Kasih Tuhan yang baru senantiasa ada dalam hidup kita. Saat kita bangun pagi, Tuhan sudah menyediakan kasih yang baru buat kita. Amin, saudara. Saudara melek gini aja, wah, syukur bisa melek ya. Kalau 15 ya, kita nggak tahu ya, benar nggak? Makanya saat kita bangun pagi kita melek, sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara patut bersyukur. Saudara masih diberi nafas hidup yang baru, masih diberi kesempatan yang baru untuk saudara bisa, misalnya kalau kemarin melakukan kesalahan, saudara bisa bertobat, saudara bisa memulihkan hidup saudara, saudara bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita apa? Memperoleh keselamatan. Amin. Keselamatan itu patut kita kejar saudara. Bukan sudah selamat terus kita males ongkang-ongkang di rumah, nggak mau ikut ibadah, nggak mau ikut semuanya, terus aku pokoknya sepenting selamat, sudah selamat gitu ya. Tidak. Keselamatan harus kita kejar supaya kita memperoleh keselamatan. Amin saudara. Amin.
Karena kita tahu orang yang mendekat pada Tuhan akan mendapatkan ketenangan. Kita baca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Bacanya bergantian ya, yang ganjil cowok, yang genap perempuan. 1, 2, 3. Cowoknya mana ini? 1, 2, 3. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah pengelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Luar biasa ya. Bahwa gada dan tongkat Tuhan itu selalu menyertai hidup kita. Saudara nggak perlu takut. Amin saudara. Bahwa Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Enak nggak tuh? Enak. Ya. Seperti karpet di sini ya, hijau. Ya, enak. Ya, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kita nggak perlu takut. Setiap manusia pasti mengalami jalan yang namanya jalan kekelaman. Ya, persoalan apapun itu, yang kayak sepertinya nggak ada jalan keluar, yang sepertinya orang lain nggak bisa nolong. Saya sudah nggak kuat, saya sudah nggak sanggup. Ya, tapi kita punya Tuhan yang sanggup. Tuhan yang membawa kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Wow, luar biasa Tuhan kita. Tuhan tidak pernah membahayakan anak-anaknya. Sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Wow. Piala kita penuh melimpah. Siapa yang di sini mau diberkati sampai pialanya berlimpah-limpah? Amin. Pasti ya. Pasti kita. Wah, yang angkat 2 tangan itu pialanya 2 saudara ya. Penuh berlimpah-limpah ya. Kita percaya pada di awal tahun 23 ini kita mendapatkan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Gak perlu takut saudara. Prediksi apapun di depan kita tidak bisa melihat jalannya Tuhan, tapi kita tahu ada janji Tuhan yang pasti buat hidup kita. Amin saudara. Amin. Dan saat kita mendekat pada Tuhan, ada damai sejahtera. Betul nggak? Betul, kita buktikan di Yohanes 14 ayat 27. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuh, Tuhan sudah ingatkan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Karena apa? Kita sudah memperoleh damai sejahtera. Amin. Jangan buang damai sejahtera itu. Pegang terus. Damai sejahtera, damai sukacita, kita pegang terus. Kita minta sama Tuhan. Saat hatimu galau, saat hatimu resah, saat mengalami masalah, minta sama Tuhan. Damai sejahtera, damai sukacita terus ada dalam hatiku. Jangan Tuhan ambil. Ya, supaya kita merasa apa? Kita merasakan ketenangan. Saat saudara merasa tenang, saudara akan bisa berdoa. Saudara akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudara bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau saudara gopoh, risau, resah, galau, saudara tidak akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Tetapi saat saudara tenang, saudara bisa berdoa. Saat saudara bisa berdoa, saudara mendapatkan jawaban yang pasti dari Tuhan. Amin saudara. Amin. Jadi sore hari ini Tuhan ingatkan kita semua untuk tidak mengandalkan siapa saudara? Diri sendiri. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan diri sendiri. Siapa yang jawab tadi? Stacy. Oke, nanti dapat hadiah Stacy di belakang ya. Berarti masih melek. Ya karena itu pertanyaan jebakan ya saudara tadi.
bahwa kita tidak boleh mengandalkan siapa? Manusia atau diri sendiri. Kita baca di Yeremia 17 ayat 5a. Akibatnya kalau kita mengandalkan manusia. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Inilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh pada Tuhan. Nah, kalau hati kita menjauh, kita menjadi orang yang apa, saudara? Terkutuk. Kita kan nggak mau dikutuki, betul nggak, saudara? Kita bertengkar sama suami kita aja, kita nggak mau dikutuki, betul nggak? Kita bertengkar dengan orang aja, kita nggak mau dikutuki. Ya, jangan sampai kita dikutuk Tuhan. Amin, saudara. Jadi janganlah hatimu menjauh supaya engkau tidak menjadi orang yang terkutuk. Kita baca di Yeremia 17 lagi ayat 6. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan. Ia akan tinggal di mana angin dan di padang gurun, meneguri pada hasil yang tidak berpenduduk. Saat kita tidak mengandalkan Tuhan, bukan hanya kutuk yang kita terima, tetapi apa, saudara? Keadaannya tidak baik. Ya, kadang orang kalau mengalami persoalan, kok saya marah sama Tuhan? Tuhan kok dimarahi loh? Ya, luar biasa, hebat manusia itu. Ya, marah sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan, Bu. Kok hidup saya jadi kayak begini? Ya, terus gak mau ibadah. Saya gak mau ibadah. Tuhan gak mendengarkan doa saya kok. Ya, itu tambah saudara, hati saudara itu jauh sama Tuhan, menjauh dari Tuhan. Kalau saudara menjauh dari Tuhan, keadaanmu tidak akan baik-baik saja. Keadaanmu akan seperti hidup di tanah yang tandus, di padang gurun. Ya, di sini dikatakan di tanah angus, di padang gurun. Ya, saya ingat diajak Pak Re di padang gurun itu ya enggak ada apa-apa. Saya sampai mau manggil helikopter itu kemarin waktu di padang gurun ya. Enggak ada apa-apa, enggak ada yang bisa dimintai pertolongan. Benar, saudara. Jauh dari mana-mana di padang gurun itu. Kita tidak mau hidup seperti itu. Benar enggak, saudara? Kalau di padang rumput kita bisa ada sungai, ada binatang ya. Kalau di padang gurun enggak ada binatang, saudara. Ya, orang aja dimintai tolong aja enggak ada, saudara. Saya waktu itu diajak Rena naik padang gurun yang jalannya gini-gini. Nah, apa namanya kok? Unta. Bukan unta. Safari itu. Gini-gini, saudara. Wah, Pak Rudi pucat langsung, saudara. Saya mau manggil, minta tolong itu loh, mau enggak ada orang. Kok kayak apa ini? Minta tolong ke siapa ini? Saya bilang gitu. Sampai saya mau panggil helikopter. Betul, saudara. Ayo kok panggil helikopter, cepat panggil ambulans, saya bilang gitu. Tapi tidak ada yang bisa nolong. Saudara saya bilang, jauh dari semuanya. Kita tidak mau hidup seperti itu, saudara. Betul. Tidak enak hidup di padang gurun. Kita mau hidup di padang yang rumput yang hijau. Amin, saudara. Di tahun 23 kita mau hidup di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Apapun masalah kita punya janji Tuhan yang pasti. Saat kita menaruh harapan, saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita diam di dalam baitnya Tuhan, terus melakukan perintah Tuhan, kita kejar keselamatan kita. Amin. Sampai akhir. Jangan sampai di tengah jalan, oh aku suci kok, tidak perlu ke gereja, aku tidak berbuat salah. Seperti itu. Ada prinsip seseorang yang berkata gini, aku tidak nyalain siapa-siapa, aku cukup di rumah saja, tidak perlu aku ibadah. Tapi Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Karena apa? Engkau tidak akan menjadi berkat, engkau tidak akan menjadi berbuah. Karena apa? Buahnya kamu nikmati sendiri.
saat engkau keluar beribadah, di situ orang akan melihat bahwa engkau anak-anak Allah. Amin saudara. Bahwa kita itu segar dan sehat. Amin. Siapa yang sini yang gemuk, yang segar? Wah, angkat semua. Berarti jemaatnya tambah jadi gemuk-gemuk dan segar-segar. Wow. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Ya, kita percaya bahwa pada malam hari ini kita boleh menjadi berkat dan diberkati. Amin. Jadi untuk diberkati, kita harus apa, saudara? Berarti bisa jawab kabeh luar biasa, ya. Hadiahnya enggak ada soalnya. Ya, luar biasa. Keberhasilan dan berkat ada di tangan Tuhan. Tetapi kita sendirilah yang menentukan untuk diberkati atau tidak. Betul enggak, saudara? Betul. Bahwa keberhasilan berkat semuanya ada di tangan Tuhan. Tetapi yang menentukan engkau diberkati itulah dirimu sendiri. Ya. Jadi tetaplah setia pada Tuhan, tetaplah percaya pada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan, karena kita punya Tuhan yang besar. Mari kita pertahankan berkat Tuhan. Amin saudara. Kita pertahankan berkat Tuhan yang sudah kita terima sampai hari ini. Amin. Taruh tanganmu di dada, katakan bersama dengan saya, Tuhan, aku mau melekat kepadamu. Aku mau mengandalkan Engkau. Apapun persoalanku pada malam hari ini, aku percaya Tuhan pasti menolong aku. Dan apapun penyakitku, Tuhan pasti sembuhkan aku. Amin. Dan apa yang menjadi kerinduanku, Tuhan pasti mengabulkan doaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami terima pada malam hari ini. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas anak-anakmu di tempat ini. Apapun yang mereka doakan, apapun yang menjadi pengharapan mereka di tahun 2023 ini, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa anakmu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau berkat kita yang kita terima pada malam hari ini tidak kita terima sendiri, tetapi sampai ke anak cucu kita. Amin. Kita boleh bergoyang sebentar. Kita boleh bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian yang begitu luar biasa. Janji Tuhan yang pasti buat kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berbahagialah
Shalom. Shalom. Kami segenap pekerja dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah membagikan firman pada sore hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan atas segala curahan berkat dari Tuhan, yaitu firman yang mengisi hari-hari kami ini Tuhan. Sehingga iman kami Engkau pupuk bertambah menjadi iman yang dewasa, bukan iman anak-anak lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu membuat kehidupan kami jauh menjadi lebih baik dan lebih hidup Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan urapi tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan Tuhan melihat dari dalam hati masing-masing anak-Mu yang sudah memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Berikut pengumuman selama seminggu ini. Untuk ibadah raya hari Minggu, minggu depan 8 Januari 2023 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Rudi, dan ada perjamuan kudus tentunya di minggu kedua. Jadi ibadah pagi maupun ibadah sore. Ibadah pagi 9.30, ibadah sore pukul 5. Kemudian untuk ibadah doa malam 4 Januari dan ibadah WBI 7 Januari untuk sementara diliburkan. Kemudian untuk ibadah lansia itu dibuka tanggal 5 Januari 2023 pukul seperti biasa 4 sore ya Bu Esther. Kemudian ada beberapa pendeta yang akan menyampaikan khotbahnya di gereja Betani Tambakrejo. Di antaranya adalah Pendeta Michael Sony, Pendeta Valentina, Pendeta Vivi Layantara, dan Pendeta Esther Sulaiman. Demikian pengumuman kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tutup doa. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Percaya, ku percaya, firman-Mu yang terjadi, tanpa segala pikiranku, percaya padamu.
Bapa dalam surga, Bapa yang baik, sore hari ini hamba mengucap syukur, hamba percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak ada bandingannya. Hamba mengucap syukur ya Tuhan, di tahun yang baru, di hari yang pertama, kami semua mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan tidak pernah gagal. Kami bersyukur Tuhan, biarlah di tahun yang baru ini ajarkan kami lebih setia, lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dari segala-galanya. Hamba tahu kasih Allah tidak pernah pudar. Kami bersyukur ya Bapa, ajarkan kami, tuntun kami, beri kami pengharapan Tuhan untuk benar-benar mengandalkan Tuhan. Berkat-Mu tidak akan mengecewakan. Firman-Mu telah katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hamba percaya Tuhan, biarlah hari yang baru ini, hari yang pertama kami injak di tahun 2023, kami mengucap syukur karena kami masih Kau berikan untuk kami boleh memuji Engkau, boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Itu adalah satu kemurahan Allah yang diberikan kami. Terima kasih ya Bapa. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sore hari ini. Baik WL Song Leader Singer hamba serahkan dalam tangan-Mu. Pemain musik hamba serahkan dalam tangan-Mu. Pakai beliau Tuhan untuk Tuhan memuji dan memuliakan Engkau. Hamba percaya, jangan kau khawatir, jangan kau takut. Apapun kau melayani Tuhan, Tuhan pasti berkati Engkau. Kami bersyukur Tuhan, berkati Bapak Ibu Gembala, hamba percaya anak-anak hamba-Mu, apapun yang dikerjakan buat berhasil. Terutama Tuhan, biar anak-anak hamba-Mu boleh setia melayani Engkau. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan, karena kami tahu orang yang setia melayani Tuhan, Tuhan akan berikan berkat yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Hamba mengucap syukur, hamba percaya, hamba serahkan jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Tuhan, hamba percaya hambanya bisa menyerah karena semua itu dari Tuhan. Berkati Tuhan, apapun yang mereka butuhkan Tuhan sudah sediakan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan Engkau. Yang sakit pulang disembuhkan Tuhan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang tidak ada jalan Tuhan buka jalan. Karena kami percaya Tuhan adalah sumber berkat kami. Kami bersyukur Bapa, kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih ya Bapa. Hamba serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu di tahun yang baru. Ajarkan jemaat-Mu setia, gigih mencari Tuhan. Karena kami percaya orang yang setia mencari Tuhan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Hamba percaya pertolongan Tuhan iya dan amin. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah. Kami percaya, kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Angkat tangan-Mu, terimalah berkat yang pertama, hari pertama Allah memberikan Kau. Allah tidak pernah tinggalkan Kau. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kami percaya, berkati Tuhan jemaat-Mu. Apapun yang dibutuhkan, hamba percaya Engkau sudah sediakan. Yang sakit sudah sembuh, kami percaya Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah gagal. Pertolongan-Mu iya dan amin. Diberkatilah Engkau orang-orang yang mengandalkan Tuhan, karena Engkau menaruh harap kepada Tuhan. Apapun yang Kau kerjakan, Allah akan buat Kau berhasil. Karena kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau diberkati Tuhan. Mulai hari ini sampai hari Maranatha, Allah datang kembali, Engkau tetap diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba serahkan semua jemaat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara.